memenuhi kebutuhan hidup itu penting. Namun tidak harus mengabaikan waktu doa panjenengan bersama dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa bumi memiliki daya tarik yang luar biasa. Sesuatu yang jatuh akan turun ke bawah. Daya tarik dunia salah satunya juga adalah pekerjaan, hobi, kesenangan kita. Itu juga bisa membuat kita melupakan waktu untuk membangun sebuah intimasi dengan Tuhan. Di saat Tuhan datang, Dia akan memisahkan mana kambing dan mana dombanya. Dan kita sebagai umat Allah harus siap menjadi domba-domba Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam saudaraku ada dua hal yang potensi bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, fokus kita untuk hal-hal yang bersifat pada kekekalan. Yang pertama tadi adalah kurang ada tulisan ini, Pak. memang perlu banyak ya Om, isian untuk supaya lebih menarik gitu ya. Pembuatan video itu seperti itu ternyata. Potensinya harus banyak. Itu perlu banyak kamera kan, telur. Potong-potongannya gitu. Tapi lebih halus ya memang. Lebih banyak fasilitasnya sekarang. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan tim multimedia GTJ Bulung Cangkring. Setelah lumayan lama vakum, namun puji Tuhan saat hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang baik telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu supaya kami diberkati, dikuatkan, dihibur oleh kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu berserah di dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perenungan kita di Minggu Advent yang pertama ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di Minggu Advent yang pertama ini. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman, mau melakukannya di dalam setiap kehidupan setiap hari. Saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan ini saya memberikan tema berjaga dan berdoa menanti kedatangannya. Baik, kedatangan siapa yang akan kita nantikan? Tentu adalah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu yang lalu perenungan kita sampai kepada kita sebagai umat Allah yang
imamat dan rajani, menjadi imam kerajaan Allah di dunia ini. Salah satunya poin yang saya sampaikan adalah mengapa kita harus menjadi imam, karena Tuhan itu pasti akan datang. Di saat Tuhan datang, Dia akan memisahkan mana kambing dan mana dombanya. Dan kita sebagai umat Allah harus siap menjadi domba-domba Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menanti kedatangan Tuhan ini, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, namun pasti akan datang. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap hati yang mau berdoa, sikap hati yang mau berjaga-jaga, supaya kita nanti dapat berdiri di hadapan Allah, dapat layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, seperti kursi yang di belakang saya ini. Ini dirancang, ini dibuat, ini diciptakan, bukan untuk dilihat supaya tampak bagus saja. Namun, kursi ini dibuat dengan suatu maksud dan tujuan, yaitu untuk kita pakai untuk duduk. Nah, seandainya yang membuat kursi ini tahu bahwa hasil karyanya itu digunakan dengan semestinya seperti maksud, harapan, dan tujuannya dia membuat kursi ini, tentu hatinya akan menjadi girang. Tentu hatinya akan menjadi senang. Demikian pun Tuhan Allah di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 4 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk tujuannya. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat orang fasik itu siapa sih? Orang fasik adalah orang yang tahu salah tapi dilakukan terus-menerus. Itu namanya orang fasik. Tahu sesuatu yang salah namun dilakukan terus-menerus dilakukan. Itu orang fasik. Nah, orang fasik ketika nanti hari kedatangan Tuhan itu bisa disamakan seperti kambing, bukan domba. Nah, harapan kita bagi umat Allah di dalam menanti kedatangan Tuhan, kita harus terus berdoa, berjaga-jaga, supaya apa? Supaya nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Allah di kerajaan surga. Karena kita itu dibuat, kita itu dirancangkan dengan maksud dan tujuan Allah, yaitu supaya kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Bukan dengan maksud yang lain. Seperti orang yang membuat kursi ini. Senang ketika kursi ini difungsikan sebagaimana fungsinya. Tuhan pun demikian. Ketika kita nanti di hari kedatangannya bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya, ini maksud Tuhan. Tuhan akan senang bersama-sama dengan kita kembali di dalam kerajaan Allah. Sejak semula, kerinduan Tuhan adalah bersama dengan ciptaannya. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden bersama-sama dengan Allah. Namun pada akhirnya gagal. Nah, saat ini kita meneruskan kembali tugas yang mula-mula diberikan kepada manusia pertama. Bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu, berjaga-jaga dan berdoalah. Pertanyaan sederhana, mengapa? Kita sebagai orang percaya harus berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama, saudaraku, mari kita perhatikan di ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabuan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Apa yang bisa membuat kita kehilangan fokus untuk berjaga-jaga dan berdoa? Kesibukan, saudara. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan pada kita semua, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabuan serta kepentingan duniawi. Ketika kita sibuk memikirkan hal-hal yang duniawi, ketika kita sibuk hanya mencari kepentingan kedagingan, kita hanya sibuk memuaskan kesenangan kedagingan kita,
Disinilah kita sudah mulai tidak mampu berpikir secara benar. Hati-hati. Ini yang bisa merusak intimasi orang percaya dengan Tuhan. Ini yang bisa merusak keharmonisan, keintiman orang percaya dengan Tuhan. Hidup dengan waktu doa, hidup dengan kerinduan menyenangkan hati Tuhan sudah tidak menjadi bagian dalam pemikiran orang-orang yang kerjaannya hanya sibuk mencari kepentingannya sendiri, kerjaannya sibuk hanya menyenangkan kedagingannya sendiri. Saudaraku, bekerja itu pasti harus. Namun, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Memenuhi kebutuhan hidup itu penting. Namun, tidak harus mengabaikan waktu doa panjenengan bersama dengan Tuhan. Jadi, firman Tuhan mengingatkan kita semua, supaya kita siap menanti kedatangan Tuhan, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hati-hati dengan setiap aktivitas kesibukan kita. Saudaraku, saya melihat tadi ada daun yang jatuh. Ya, daun ini jatuh, saudara. Menunjukkan bahwa bumi memiliki daya tarik yang luar biasa. Sesuatu yang jatuh akan turun ke bawah. Seperti daun ini. Saya mau sampaikan bahwasanya dunia ini pun memiliki daya tarik yang luar biasa. Salah satunya adalah daya tarik itu tentang kesenangan-kesenangan secara daging yang bisa membius kita melupakan Tuhan. Daya tarik dunia salah satunya juga adalah pekerjaan, hobi, kesenangan kita. Itu juga bisa membuat kita melupakan waktu untuk membangun sebuah intimasi dengan Tuhan. Kalau ini sudah mulai kita rasakan, kita patut untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Seperti yang firman Tuhan sampaikan pada kesempatan pada sore ini. Berjaga-jagalah dengan berdoa, berjaga-jagalah dengan terus berhati-hati, memperhatikan hidupmu, sudah di fase mana Anda panjenengan saat ini. Kalau jenengan sudah membangun waktu doa dengan baik, sudah mengutamakan Tuhan dengan baik, terus jaga konsistensi itu dengan baik. Karena daya tarik dunia akan terus menggoda kita, akan terus membius kita sehingga kita bisa melupakan tentang Tuhan. Karena waktu itu akan datang dengan tiba-tiba. Jadi saudaraku, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga dan berdoa? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, ada dua hal yang potensi bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, fokus kita untuk hal-hal yang bersifat pada kekekalan. Yang pertama tadi adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Kesibukan, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, yang bisa merusak intimasi kita untuk berdoa dengan Tuhan dan berjaga-jaga adalah apa? Kesulitan hidup. Hati-hati dengan kesulitan hidup. Dengan sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Firman Tuhan juga mengatakan bahwasanya
dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, tidak mudah menjaga konsistensi sebuah fase untuk terus boleh memiliki gaya hidup yang intim dengan Tuhan. Tidak mudah, akan ada banyak tantangan yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah kesulitan hidup, saudara. Ini kalau sudah dialami oleh orang ini bisa potensi sampai pada satu titik meragukan pemeliharaan dan kasih anugerah Tuhan. Ketika kesulitan hidup ini diizinkan ada dalam diri seseorang, maka orang itu sangat potensi untuk menjadi lemah. Akan menjadi potensi menjadi bingung, akan sangat mudah untuk terpengaruh. Ketika kesenangan nggak mempan dipakai si jahat untuk menyerang intimasi kita dengan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, si jahat masih punya senjata yang kedua, yaitu apa? Kesulitan hidup, saudara. Kesulitan hidup bisa membuat kita bisa benar-benar ragu-ragu akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, terus kita boleh belajar di hadapan Tuhan saat ini untuk kita terus konsisten memiliki sikap hati yang mau membangun intimasi dengan Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan hidup yang Tuhan boleh izinkan kita alami. Kalau kita tidak membangun intimasi dengan Tuhan, kita tidak akan kuat, kita tidak akan luput menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, sudah sangat jelas endingnya bagaimana seandainya kita tidak bisa luput dari kesulitan-kesulitan itu. Tentu kita akan menyerahkan diri kita kepada kuasa-kuasa lain untuk boleh bekerja di dalam diri kita. Bukan lagi kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Nah, saudaraku, endingnya, kalau kita tidak bisa bertahan menghadapi kesulitan hidup ini, tentu kita tidak mengutamakan Tuhan. Ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, tentu kita akan tidak bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali berdoa dan berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan yang belum tentu kapan tahu. Waktu pastinya dia akan datang. Tapi pasti akan datang. Ada dua hal yang boleh saya sampaikan supaya kita terus konsisten di dalam berdoa, berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama, kita harus hati-hati di dalam melihat keadaan diri kita ini. Kita sudah di fase yang mana? Karena dunia ini penuh dengan daya tarik. Jangan sampai kita terperosok, terjerat di dalamnya. Kalau sudah masuk ke sana akan sulit sekali untuk keluar. Yang kedua, mari kita terus membangun keintimasi dengan Tuhan. Karena ada kesulitan-kesulitan yang sangat bisa berpotensi membuat kita untuk melupakan dan meninggalkan Tuhan, bahkan meragukan kuasa Tuhan. Saudaraku, tetap konsisten menjaga intimasimu dengan Tuhan, terus waspada menjaga dirimu dengan baik, supaya kita nanti boleh bersama-sama dengan Tuhan ketika dia datang kali yang kedua, menyambut, menyongsong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Oh Lord, I look to you again. Turn my eyes towards you, the beautiful one. Fix my eyes upon the one who is holy, the one who is worthy. I turn my gaze towards the one who is holy.